Oke, halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi berbagi dengan teman-teman ya. Sebelum saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya, channel Yoti. Bersama saya Rio di sini akan kembali lagi berbagi tentang bagaimana membangun blog dengan menggunakan Node.js dan Express.js dan menggunakan database MongoDB. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, like sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana menampilkan data yang kita sudah simpan di database ke tampilan home. Seperti yang teman-teman lihat, kita udah nyimpan beberapa database kan, beberapa dokumen di dalam collectionnya kita. Nah, data ini kita akan tampilkan di home-nya yang di sini ya. Tapi sebelum itu kita akan memperbaiki tampilan website kita menggunakan CSS Bootstrap. Oke. Buat teman-teman silahkan buka getbootstrap.com yang versi 4 aja. Silahkan bagian download di sini. Di sini saya sudah download. Ya, saya buka aja deh. Di sini saya akan sudah download. Saya akan copy yang CSS. Saya akan copy Bootstrap min CSS. Oke, selanjutnya saya akan buat folder yang namanya public. Di sini saya sudah buat folder namanya public. Silahkan teman-teman buat folder namanya public. Public ini tempat kita menyimpan CSS-nya. Oke, saya akan buka folder ini. Lalu saya masukkan CSS dari Bootstrap tersebut. Bagaimana caranya ya? Tinggal di drag and drop aja. Jangan lupa ya yang min CSS biar size-nya lebih kecil. Oke, sudah sepertinya. Oke teman-teman, kalau sudah dipindahkan ke sini, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menambah middleware ini agar CSS kita bisa terbaca oleh front end-nya kita. Gampang sekali caranya. Buka index.js teman-teman yang di sini. Nah, di sini kita perlu setup middleware-nya dulu ya. Pakai cara yang tadi yang ini. Oke. Caranya ya tinggal app use aja. Misal set static folder. Oke. Di sini kita akan set dengan menggunakan app use karena ini berupa middleware dan kita express. Nah, kita gunakan cari path-nya menggunakan path join. Seperti yang kita gunakan untuk set view engine sebelumnya ya. Path join lalu underscore dir name, directory name, dan parameter keduanya adalah nama folder tempat kita menyimpan CSS tersebut. Namanya adalah public. Ini berupa string public. Oke, harusnya di sini sudah bisa terakses sih. App express static path join, dir name, dan public. Oke, sip. Kita simpan dulu. Selanjutnya kita pergi ke view-nya kita. Kita pergi ke layout-nya kita. Nah, kita perlu memasukkan CSS-nya tuh di sini, di layout-nya, teman-teman. Caranya ya tinggal cara memasukkan link CSS seperti biasa sih. Terus namanya tinggal diketik aja slash bootstrap min.css seperti itu. Oke, sekarang kita coba refresh aja ya. Kita jalankan dulu node-moon index.js dan kita buka foldernya kita. Apa ini udah jalan? Udah jalan. Coba kita refresh. Oh, ternyata belum bisa terakses. Coba saya lihat. Oh, ini masih error. Sepertinya tidak perlu bootstrap. Benar nggak sih nama filenya itu public bootstrap s boot. Aduh, ternyata kurang. Oke. Refresh lagi. Oke, di sini sudah beda tampilannya. Ini sudah ganti dengan font default dari Bootstrap. Oke, selanjutnya kita akan membungkus header, body, dan footernya kita menggunakan class container. Untuk layout standarnya si Bootstrap ya, kita akan menggunakan container, jadi dia akan ke tengah sedikit. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah di header ini kita akan ganti dengan navigasi.
kita akan masuk ke bagian partial header. Nah, silakan teman-teman ke link ini, ke Bootstrap, cari bagian navigasi. Bukan. Cari bagian navigasi. Ya, ada di bagian nav, cari aja nav di sini. Nah, navs. Lalu cari yang ini. Nah, kita coba akan menggunakan yang ini, jadi kita tinggal copy saja. Nah, kita pastekan aja di sini. Kita save, kita buka, kita pastekan di header ya, di header, dan kita coba refresh. Nah, di sini header kita sudah berubah. Nah, sangat cantik ya. Oke, di footernya kita hilangkan saja karena kita masih belum ada footer ya. Oke, coba kita save, kita reload. Nah, untuk bodinya, karena ini merupakan list dari sebuah post, kita akan gunakan card. Cardnya yang mana yang kita gunakan? Cardnya sudah ada di dokumen. Kita akan gunakan card yang ini. Jika teman-teman mau cari di Bootstrap, bisa dengan keyword card. Cari aja card ya. Nah, kita akan menggunakan card yang ini, card columns. Saya akan copy sintaksnya, ada di bawah sini. Saya akan taruh di bagian index. Index ini ya, bukan. Oh ya ampun, ternyata malah kebuka di sini. Sorry. Saya akan buka di index ya ampun. Index ABS. Oke. Di sini saya akan pastekan dia di index HTML. Index HBS-nya kita. Oke, restart aplikasinya sudah, database sudah jalan dan kita reload. Nah, harusnya tampilan sudah seperti ini. Oke, sepertinya kita perlu menambah margin di atas ya, di bagian cardnya. Mana dia cardnya? Card columns, oke. MT misalkan 5. Reload, oke. Di sini sudah turun dan kita akan gunakan card yang ini aja deh. Card yang kedua tapi image-nya kita hilangkan, oke. Card yang kedua sepertinya yang ini sih, yang ini. Tapi kita akan gunakan ini. Otomatis yang lain kita hilangkan saja. Ini banyak sekali ya, contohnya banyak. Nah, kita hilangkan saja, kita gunakan yang ini. Coba saya udah save, saya reload lagi. Oke, guys, kok bukan yang itu? Oh, bukan yang ini ya, yang nomor 2 ya. Oh, ternyata yang nomor 2 yang ini. Berarti yang nomor 3. Kolom 3 berarti itu 2. Berarti yang kita gunakan adalah yang ini. Oke, kita copy. Dan selanjutnya kita akan delete yang lainnya. Oke, saya paste, saya format lagi, saya reload. Oke, yang kita hilangkan selanjutnya adalah card image cam ini karena kita nggak akan gunakan dulu. Jadi kita komen aja yang ini, reload. Oke, kurang lebih seperti ini sih teman-teman. Selanjutnya kita akan mengambil data dari database-nya kita. Bagaimana caranya? Ya gampang sekali. Kita perlu masuk ke root. Mana root? Kita perlu masuk ke root dan index. Di sini kita akan ke home. Di yang slash ini kita akan panggil controller ini. Di controller ini kita akan merender index, tapi kita juga akan merender sekalian dengan datanya. Nah, bagaimana cara mengambil datanya? Di sini saya sudah buat contoh seperti ini. Di sini kita udah masukkan modelnya seperti cara sebelumnya. Jadi caranya ya kita buat try catch aja langsung. Try catch. Oke, di sini saya sudah menggunakan helper jadi langsung keluar. Kita buat suatu konstan data, variabel data. Di sini kita akan menggunakan function asynchronous, async await. Jadi kita perlu menambahkan async di sini. Await. Jadi kita panggil data yang di database kita dengan menggunakan post find. Oke.
Selanjutnya kita gunakan function len dan kita urutkan artikel kita dari yang terbaru ke yang terlama. Jadi caranya ya gampang sekali, tinggal sort. Seperti teman-teman bisa lihat kan, kita sorting dia berdasarkan created at, capital at 1. Nah, seharusnya jika ini sudah berhasil, maka dia akan coba kita konsol log aja dulu deh, log data. Jika terjadi error, maka kita log error. Oke, kita refresh, kita save dan kita refresh aplikasinya, kita restart. Oke, database sudah connect dan coba kita reload. Harusnya di sini sudah bisa menampilkan data. Oh, ini sudah ditampilkan data dari yang terlama ke yang terbaru ke yang terlama. Oke, selanjutnya data ini tinggal kita lempar saja ya teman-teman ya ke home-nya kita. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Caranya itu menggunakan perintah render. Nah, selanjutnya kita akan render, ini kita hilangkan aja ya. Render index. Kita akan render dia di index.hbs. Parameter kedua adalah suatu objek dengan saya buatkan key-nya data misalkan, dan value-nya itu adalah data post dan value-nya adalah data yang diambil dari sini. Oke, harusnya seperti itu. Coba kita jalankan lagi. Ini sudah kita rubah. Coba saya clean aja dulu. CLS. Oke, saya running lagi notmoon. Kita cek database-nya udah jalan kah. Dan kita refresh lagi, harusnya ada data yang diambil. Oke, karena datanya ini berupa array, jadi kita harus ngeloop dia di sisi front end-nya atau view-nya. Oke, yang selanjutnya kita lakukan adalah kita masuk ke bagian view index.hbs. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita akan merendernya di sini. Bagaimana cara merendernya? Gampang sekali. Pertama kita lakukan adalah kita melakukan for each, tapi kalau di handles bar gampang sekali. Untuk each hanya dengan menggunakan each dan post. Data yang kita lempar tadi dengan menggunakan key post, jangan lupa teman-teman ya. Jadi key-nya tadi, atau saya keluarkan yang lainnya dulu. Di controllernya ini kan key-nya post, jadi kita akan meloop post ini. Oke, selanjutnya kita tutup dulu dengan perintah /each. Nah, selanjutnya di dalam ini coba kita print aja dengan perintah p dulu, p dan this title misalkan, karena kita akan mencoba ngeprint title-nya aja deh dulu ya, this title. Oke, sekarang kita coba reload. Oh, sepertinya kita harus restart dulu. Ini belum ke restart. Oke, seperti teman-teman lihat di sini sudah di looping postnya ya, postingannya kita. Nah, ini title post 2 karena post 2-nya ada 2 dan post 1-nya ada 1, karena kita ada 4 data ya di sini, 1 2 3 4. Oke, selanjutnya kita akan percantik dengan memasukkannya ke dalam card ini. Kita tinggal copy aja card yang tadi, tapi hanya di dalam aja ya. Jadi di dalamnya kita pastekan di sini, dan dan di title-nya ini kita akan merender this title, dan di teksnya ini kita akan saya rapkan dulu, kita akan render yang this.content. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita refresh dulu servernya. Entah, saya tahu kenapa kok sekarang agak. Oke, sudah. Sekarang coba kita refresh. Oke, teman-teman. Di sini coba teman-teman lihat ya, udah ada title post 2, post 2, post 1, post 1. Oke, jadi ini karena cardnya berupa kolom, jadi dia akan mengisi by kolom seperti itu. Oke, datanya yang kita sudah di sini, yang 1,
2, 3, 4. Di sini sudah dikasih tahu ada 4 data. Kita sudah tampilkan di halaman utamanya kita. Selanjutnya nanti kita akan tambah data, edit data, delete data semuanya, delete post semuanya. Oke, kurang lebih seperti itu sih untuk tutorial sekarang, teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-temannya. Oke, jangan lupa like sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang. Oke, thank you sebelumnya saya ucapkan. Jangan lupa, kok jangan lupa lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.